Aksa, Amira, dan Dokter Lana kaget. Ternyata semua ini adalah karena Bella yang menukar inseminasi Amira dan juga istrinya Damar. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk mari kita masuk ke alur ceritanya. Sebetulnya ini mungkin bukan cuma buat episode malam ini ya, tapi juga episode besok dan mungkin bisa 3 hari ke depan. Kenapa demikian? Karena pembahasan ini bakal panjang banget. Terutama ini berkaitan dengan inseminasi Amira yang tertukar dengan inseminasi orang lain, teman-teman. Dalam hal ini, orang yang paling dan sangat dicurigai itu adalah Bella. Tidak lain dan tidak bukan adalah Bella. Sehingga tentu aja butuh kerja yang sangat keras, butuh effort yang sangat tinggi untuk bisa membuktikan kebenaran ini. Nah, sebelum lanjut, kita akan bahas dulu apa-apa saja yang terjadi di episode malam ini ya. Biar nggak bosan banget lah kalau kita langsung bahas ke poin intinya. Jadi begini, pada episode malam ini kita akan melihat Tommy, Kusno, dan juga Zora yang berada di rumah sakit. Entah apa yang mereka bertiga lakukan, tapi ada semacam intrik, ada semacam emosi di antara mereka bertiga, hingga salah satu di antara mereka bertiga pun juga terjatuh. Lalu gak lama kemudian kita pun juga bakal diperlihatkan dengan Bella yang benar-benar marah sekali setelah mukanya ternyata meninggalkan bekas luka yang cukup menganga, yang mana ini akhirnya membuat Bella seperti dalam tanda kutip tidak sempurna jadinya, teman-teman. Jadi ini bikin Bella tuh jadi rewel, marah dan lain sebagainya macamnya. Tapi nanti teman-teman bakal dibikin kecewa sama sikapnya Adam kepada Bella. Wah, ini sih bener-bener ngeselin parah. Parah banget, teman-teman. Teman-teman tahu? Ya, Adam terus meluk Bella, nenangin Bella. Pokoknya tuh Adam seakan-akan kayak nggak pernah tahu kalau Bella tuh dulu sejahat itu. Bahkan ketika orang jahat tersakiti aja, Adam lebih memilih ngebelain Bella. Aneh, teman-teman. Bener-bener di luar nalar banget. Dan yang pasti ini sih emosional banget dan bikin emosi. Kesel banget teman-teman ngelihat Adam yang masih aja diplot kepada Bella, padahal harusnya secara logikanya tuh udah nggak masuk ya. Adam tahu Bella sejahat apa, Adam sering menyaksikan langsung jadi saksinya, melihat fakta-fakta yang ada, tapi malah dibelain dan dikasih bunga lah, dikasih apalah, dipeluk lah, biar Bellanya nggak nangis gara-gara Bella yang akhirnya cacat, teman-teman. Aduh, Adam. Benar-benar deh, makanya semoga aja Zaki di sini pun juga bisa jauh lebih tegas lagi ya, teman-teman. Karena mau bagaimanapun juga Adam nih harus ditegasin, karena Adam itu kayak anak kecil, teman-teman. Harus kita bimbing dulu, harus dikasih tahu lagi supaya ngerti gitu loh. Makanya Zaki pasti nggak akan tinggal diam. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke adegan utamanya. Ya, teman-teman udah tahu lah ya kalau tes DNA-nya ini negatif hasilnya, teman-teman. Sehingga ini benar-benar menandakan kalau pada akhirnya Sasa ini bukanlah anak kandung dari Aksa. Sebetulnya kalau kita tarik panjang ke belakang tuh ini mengecewakan banget ya. Benar-benar mengecewakan banget. Masalahnya apa? Ketika di episode sebelumnya kita ngelihat bagaimana Dirga yang ngasih kode kepada Damar buat nolongin Aksa, itu harusnya menjadi sinyal kalau Dirga tuh anak kandung Aksa. Terlebih lagi Aksa ini tuh sering menggendong Dirga, menggendong Sasa, dan selalu merasa, terutama ketika menggendong Dirga ya, karena Dirga kan jarang digendong Aksa karena masih berstatus anaknya Damar ya, secara tanda kutip nih. Ngerasa kalau Dirga sama Sasa tuh kok mirip ya, kok berat badannya kok sama ya, kok hari lahirnya kok sama gitu, usianya pun juga sama. Terlalu mirip, bahkan Aksa saling merasa kalau Dirga ini adalah seperti bagian dari dirinya. Oke, itu aja udah beberapa tanda. Belum lagi dulu ketika Amira sedang hamil dan mengandung Dirga dan juga Sasa, Aksa nih sering juga ngidam. Dan banyak feeling-feeling yang lain yang mendekatkan Aksa kepada Dirga dan juga Sasa. Makanya kenapa di sini tuh mengecewakan banget, teman-teman ya. Jadi ini tuh masih timbul pertanyaan baru nih, pasti Mimin yakin deh, dari teman-teman juga dan dari Mimin juga terutama ya. Karena kalau memang ini Sasa ini bukanlah anak kandung Aksa, kenapa dibikin kejadian-kejadian yang masuk akal dan bikin Aksa merasa kalau Dirga dan Sasa itu adalah anak kandungnya? Oke.
Kan banyak kejadian tuh seperti yang udah menceritakan barusan itu aja tuh baru sebagian. Belum lagi masih banyak cerita-cerita yang sebelumnya belum Mimin ceritain nih. Kayak bagaimana setiap Asa ketemu Dirga tuh selalu ngerasa deket. Amira pun juga sama. Asa pun juga kalau ketemu Sasa kok kayak ngerasa Sasa tuh punya kembaran. Setiap bersama Dirga tuh selalu ngerasa kalau Dirga ini seperti kembarannya Sasa. Meluk Dirga tuh seperti punya kehangatan tersendiri dan pengen dekat terus sama Dirga. Nah ini kan perasaan-perasaan yang melibatkan feeling dan ikatan batin yang mana ini seharusnya secara logika aja Aksa sama Dirga ini adalah ayah dan juga anak kandung kan. Tapi semua itu dipatahkan dengan tiba-tiba hasil tes DNA yang negatif sama Sasa juga. Karena kan mau tes DNA sama Sasa ataupun Dirga sama aja. Karena kan mereka berdua, kalau anaknya Aksa ya harusnya positif dong. Tapi ini kan negatif. Oke? Jadi menimbulkan tanya, siapa dan kenapa kok bisa menjadi seperti ini? Oke? Dan itu kan benar-benar jadi nggak make sense teman-teman. Terlalu jauh gitu loh. Akhirnya setelah tahu Aksa kalau ini hasil yang negatif tuh, untungnya Aksa masih mau mengurus Sasa teman-teman. Dan Aksa pun di sini akhirnya ngobrol banyak lah, ngobrol panjang ya bersama dengan Dokter Lana. Ini kenapa bisa terjadi, maksudnya apa, possible apa yang mungkin terjadi di masa lalu sehingga bisa kejadian hal ini, faktor apa, human error kah atau apa. Pokoknya ditanyain semua sedetail mungkin kepada Dokter Lana di episode malam ini. Akhirnya Dokter Lana pun juga cuma bisa sampein sama kayak Dokter Lana bilang kepada Amira beberapa waktu yang lalu. Ya kalau inseminasi harusnya inseminasi tersebut tuh berhasil dan gak mungkin tertukar. Karena pasti dicek by datanya. Ini punya siapa, ini punya Aksa, ini punya Damar misalnya. Dicek dulu historinya. Dokter yang membawa sampel tersebut sampel inseminasi tersebut pun juga dicatat, siapa dokternya tahu. Pokoknya tuh semua tuh berjalan sesuai dengan SOP-nya. Jadi kan secara logika aja tuh nggak mungkin ya, namanya rumah sakit teman-teman. Masa iya rumah sakit mencoreng namanya sendiri, kan nggak mungkin ya. Pada akhirnya inilah yang ngebuat Dokter Lana pun juga cukup bingung dengan menjelaskan semuanya kepada Aksa. Karena ya balik lagi teman-teman, rumah sakit tuh kalau pada missnya tuh kecil lah. Kalau udah sampai salah ini tuh udah salahnya fatal banget. Karena yang punya Aksa jadi ada di istrinya Damar, yang punya Damar ada di Amira. Kan jadinya haram dong, nggak boleh. Walaupun ini inseminasi harus sah suami istri juga dan lain sebagainya macamnya. Alhasil ini cukup aneh juga. Makanya Dokter Lana pun juga bilang ini pasti ada yang ditukar, dan Dokter Lana berjanji akan mencari tahu. Makanya pelaku utamanya dari semua ini yang harus diusut tuntas yaitu adalah Bella. Karena nggak ada lagi kalau bukan Bella pelakunya. Kalau memang ini nggak ada yang sabotase. Kecuali misalnya tes DNA Aksa dan juga Sasa ditukar nih, dan ada pelaku lainnya. Nah ini baru berbeda karena sekarang tuh memang jadinya tuh nggak masuk akal karena Sasa ini bukan anak kandung Aksa. Tapi nanti kita lihat aja. Kita lihat cerita ini tuh bakal membawa kita ke arah mana. Kalau memang nanti terasa make sense, kita pasti diceritain juga. Kalau nggak pun juga pasti diceritain lah. Tentu aja namanya juga sinetron pasti ada lanjutannya. Jadi kita tunggu dulu aja. Tapi yang pasti sejauh ini so far teman-teman, ya Bella ini adalah pelaku utamanya. Dan Mimin sih masih berharap ya kalau ini tuh disabotase gitu loh. Karena kalau sampai Sasa anak orang lain tuh jadinya ribet, jadinya tuh bisa terjadi kesalahpahaman antara Aksa, Amira, dan juga Damar. Mana Damar makin kurang ajar sama Amira, nenek Damar pun juga makin kurang ajar sama Amira. Dan asal teman-teman tahu aja, neneknya Damar ini entah kenapa kayak orang gila teman-teman. Pengen ngedekatin Damar sama Amira dengan alasan kasihan sama Amira, temenin Amira dan lain sebagainya macamnya, jagain Amira. Gak make sense banget, jahat kan? Bayangin kalau mereka berdua, nenek dan Damar tahu Amira adalah ibu dari anak-anaknya Damar, mau gimana coba? Hilang dong wibawanya Aksa. Ya enggak? Dan Damar pasti bakal merasa di atas Aksa. Dan disitulah berpotensi kalau Damar tuh bakal semakin jahat, bakal semakin ingin merebut Amira. Wah kalau udah kayak gini caranya, Aksa bukan cuman kehilangan wibawa aja, tapi juga kehilangan sang istri ini. Gila teman-teman. Jujur ini agak gimana gitu ya.
Bahkan Mimin pun juga ketika ngebawain alur ini tuh kayak ngerasa, aduh ini kok sedih banget ya. Aksa sama Amira tuh seperti nggak pernah hilang dari setiap masalah yang ada. Tapi ya oke lah ya. Semua telah terjadi. Yang terpenting bagi kita semua tentu aja semoga Aksa dan Amira bisa melewatkan ini. Dan semoga Dokter Lana bisa membuktikan bersama dengan Aksa kalau Bella adalah pelakunya. Karena sebagai info lagi, kalau Aksa dan Amira bakal mencari di episode malam ini dan juga episode besok siapakah pelaku dari yang sudah menukar inseminasi tersebut. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.